yang mengatasnamakan pemadam kebakaran setelah terjadinya kebakaran, mengatasnamakan pemadam kebakaran meminta uang atau jasa dalam melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran, laporkan kepada kami atau laporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk layanan pemadam kebakaran itu gratis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan pernah takut untuk melaporkan apabila terjadinya kebakaran. 0853 6004 2889. Namanya Arif Afghani. Coba didirikan, dengarkan. Coba agak. Dengarkan. Tapi itu harus kau dengar sebutkan apa? Harus hatinya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, tadi kalau bapak-bapak ibu sekalian langsung gunakan, walaupun itu jarang terjadi, untuk selama saya di pemadam dari mulai 2017, itu pun informasi yang kami dengar, salah satu bank swasta di Tanjung Bali, petugas keamanannya kena sikut apa ini, dagunya. Karena apa? Serbuk yang ada di dalam menggempal, dia menggunakannya seperti ini. Ini kan itu kita buka katupnya, ini dalamnya kan gas. Ini maknya dibuka, jadi dia menggunakannya seperti ini posisinya. Gitu dipaksanya, karena otomatis kan terjadi sumbatan, dia serbuknya nggak bisa keluar. Maka karena dia maksa, gas itu maksa, kunci ini. Ini kalau bisa ini nggak usah terlalu ketat-ketat kali. Nanti dicek ininya ya, dibuka. Jadi untuk perawatan berikutnya ini dibuka ininya. Ini biasa nggak ketat ini bisa dibuka. Kita lihat ada nggak kebocoran atau keluar serbuk dari dalam apa ini. Jadi di sini ada sumbatan, dipaksanya ini pecah, ini ngangkat. Makanya itu tadi yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kalau nggak ada kemauan dari bapak-bapak ibu sekalian untuk menjaga tempat kerja kita, lingkungan kita, ya sama aja. Gitu. Ya, sederhana kok. Tengok masih hijau, enggak, kuning serang gitu kan. Udah, letakkan lagi. Nah, setiap kita mau kerja kita lihat apa di sekeliling kita, apa di sekitar kita yang dapat membahayakan. Kita mau keluar dari ruangan tempat kerja kita, laptop masih hidup kita biarkan, cok sambung seperti ini kita biarkan, ya kan? Penggunaan cok sambung ini kan hanya untuk sementara disarankan, bukan untuk selama-lamanya. Artinya bukan untuk ditinggalkan. Sido Dadi akibat ada dua kemungkinan. Dia mengecaskan HP dari cok sambung di atas tempat tidur, dia mencarger HP di atas tempat tidur, kebakaran, selesai. Jadi itu terjadi. Yang di Manduki yang mengakibatkan 2 anaknya meninggal dunia, itu pun kalau dari penglihatan kami di lapangan, dari
listrik dari cok sambung karena dia di bawah asal apinya. Tertimpa pakaian, anaknya mungkin main-main pulang dari TK kan waktu itu kan, anaknya pulang main-main dulu. Karena kan nggak mungkin dari kompor dan atasnya nggak terbakar, ya kan? Jadi itu udah perlu ada sama bapak-bapak ibu. Apabila mau keluar dari tempat kerja kita, apa yang kita rasa janggal dan kita rasa AC matikan, lampu matikan. Nggak perlu kita matikan aja, keluar dari tempat kerja kita. Dan apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan, penciuman kita mencium adanya bau plastik, cepat-cepat kita cari sumber bau plastik, kebakaran plastik itu. Kita coba-coba, karena kita saksikan asal api itu dari listrik. Biasanya itu baunya itu bau seperti bau plastik terbakar. Baik, next selanjutnya. Nah ini dia, alat pemadam api ringan. Itu pengertiannya, yang dapat disinjing di bawah, dioperasikan oleh satu orang berdiri sendiri dan digunakan pada api awal. Next, ini dia, ini jenis-jenis daripada apar. Inilah apar kita yang saat ini ada pada kita. Kalau dia CO2 itu biasanya kita gunakan pada ruangan komputer yang banyak komputer, ya kan? Tapi pada ruangan tertutup itu lebih efektif CO2. Sebenarnya bukan lebih efektif sih. Kalau kita gunakan CO2, dia tidak meninggalkan kotor. Langsung kita padamkan. Contoh api di laptop ini, di dekat laptop kebakaran, kita padamkan dengan CO2, laptop ini pun tidak akan rusak. Tidak akan rusak dan tidak meninggalkan kotoran. Tapi ada juga kekurangannya dia tidak bisa, dia kurang efektif untuk memadamkan api di luar ruangan. Yang kedua, kurang efektifnya dia harus dari jarak dekat. Yang ketiga, kalau tidak paham penggunaannya, salah memegang selangnya. Kalau mana tahu ada tempat kita yang CO2 ya, itu jangan coba-coba pegang di selang ininya, di sininya, bisa lengket tangan kita. Karena kalau itu sudah aktif, itu kalau kita pernah nggak megang freezer kan lengket. Seperti itulah reaksinya. Reaksinya seperti itu karena dingin yang diberikan tekanan untuk memadamkan api. Jadi ininya kan besi, makanya dia harus ininya lebih lebar biasanya. Kalau dia jenis apar yang CO2, ininya lebih lebar, ada pegangan untuk tangan kita dan tekanannya lebih kuat. Kalau itu, dan hati-hati juga pada penderita asma apabila di dalam ruangan. Yang selalu kita lihat saat ini, karena inilah penemuan terakhir dari profesor mungkin ya kan, dibuatnya kayak mana ya, kalau air kita buat, kita tambahkan tekanan, itulah ini water ya kan? Jadi dibuat sama orang efektif, tapi tidak bisa memadamkan secara langsung untuk pemadaman listrik. Jadi dibuat lagi, inovasi lagi CO2, dibuat lagi CO2. Tidak efektif kalau di luar ruangan. Terakhir penemuan yang terakhir ABC. Jadi semua udah dimasukkan kemari semua. Untuk bahan bakarnya yang dari kertas,
bahan bakarnya yang dari minyak, gas, bahan bakarnya dari listrik, ini dengan satu alat pemadam ini sudah bisa kita padamkan dengan penggunaan yang benar. Baik, next. Ini dia keuntungan. Next. Ini cara penggunaannya. Yang pertama, untuk cara penggunaan aparnya, kita pakai dia kan dok? Ya. Dia langsung ganti. Kan udah Jadi expired. seperti ini Pak. Coba Bapak Ibu sekalian, cabut aja, lepas, udah. Gak apa pakai tenaganya tadi nyebutnya. Lepas, setelah lepas, untuk memastikan sebelum kita ke titik api, ya nanti kena pula ibu tambah udara. Jadi sebelum kita ke titik api, contoh kebakaran di panel apa ini di AC. Sebelum kita ke sana, kita harus sudah memastikan apakah ini aktif atau tidak. Jangan kita bawa ini ke sana sampai tempatnya bikin dulu. Udah kebingungan. Ya kan? Jadi harus kita pastikan apakah ini aktif. Bagaimana cara memastikannya? Kita dalam keadaan jongkok seperti ini. Jadi tadi sudah terbuka, langsung kita pencet. Kalau sudah terbuka dia udah baru. Kalau sudah aktif, cara mengangkatnya seperti ini. Jangan nanti udah aktif ini jadi pencet juga dibawa ke sana, ini semua apinya terakhir nggak padam. Ada juga cara mengangkatnya. Jangan juga salah mengangkatnya, ya kan? Seperti ini. Diangkat, kita lari, baru untuk jarak pertama kali kita memadamkan dari jarak 3 meter. 3 meter, kita lihat api belum juga padam, mendekat, dan jangan pada satu titik. Biarkan, lihat lagi, tembakkan lagi. Tanpa mematikan panel listrik, ini bisa digunakan. Kita tidak tersengat listrik. Kalau untuk bahan bakarnya yang dari minyak, utamakan dia di atas permukaannya. Jangan kita tembakkan pada titik minyaknya, karena dia bisa sakingkan tingginya tekanan itu, minyak itu bisa lompat. Tidak usah dah.